kami dari kelompok Pulau Hiri Prodi Sastra Inggris kelas 1A ingin menyampaikan hasil artikel kami. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Saya Alwi Ahmad Karim sebagai moderator. Saya Intanur Aini Ngabito sebagai pemateri. Saya Rifani Rizal sebagai pembaca kesimpulan. Dan beberapa anggota lainnya. Saya Sutira Muhammad. Saya Mutia Basinu. Saya Hastata. Nurafia Septiani. Wiwin Malik. Nama saya Dewi Kokaya. Nama saya Farida Rahim Jainahu. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil materi kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kami yang berjudul Hukum di Indonesia yang semakin tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara. Menurut Suroso, hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Hukum sendiri memiliki karakteristik memerintah, melarang, serta memaksa dengan menjatuhkan hukuman yang mengikat bagi siapapun yang melanggar. Sayangnya, hukum di Indonesia masih tidak berjalan sesuai dengan pengertian hukum yang ada. Hukum di Indonesia dapat diibaratkan dengan pisau bermata dua yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah apabila hukum di Indonesia dihadapkan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi, hukum akan menjadi sangat lemah. Sedangkan apabila hukum Indonesia dihadapkan dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan, hukum akan menjadi sangat tajam. Kita dapat melihat pada contoh kasus seorang nenek bernama Asyani yang dipenjara selama 5 tahun hanya karena mencuri 7 batang kayu jati milik perum perhutani. Sang nenek telah melakukan kesalahan, namun untuk mendapatkan hukuman selama 5 tahun terdengar sangat tidak sesuai dengan kejahatan yang ia perbuat. Contoh lainnya yaitu pada kasus korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang sangat sering terjadi di Indonesia. Kasus korupsi kali ini dilakukan oleh seorang pejabat bernama Joko Chandra yang telah merugikan uang negara sebanyak 940 miliar dan hanya dipenjara selama 3,5 tahun. Hukuman yang ia terima mungkin seharusnya telah melalui banyak pertimbangan, namun masih tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Untuk dapat meningkatkan kualitas hukum di Indonesia, seharusnya kualitas para penegak hukum juga ikut ditingkatkan. Hal ini dapat kita lakukan dengan memberikan pendidikan karakter, serta memperketat seleksi masuk bagi para aparat. Selain itu, sangat penting untuk memperketat penanganan hukum terhadap para pejabat. Hal ini dikarenakan mereka lebih berpotensi melarikan diri dari hukuman jika dibandingkan dengan masyarakat biasa. Sekian hasil materi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudari Rifani Rizal agar menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pihak wewenang yang bertujuan untuk mengatur hak hidup masyarakat. Pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia dapat dibilang dengan pisau bermata dua yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maksud dari istilah ini adalah jika hukum berhadapan dengan masyarakat kelas atas atau orang yang beruang, maka hukum akan menjadi sangat tumpul dan sangat tidak adil. Sebaliknya, jika hukum berhadapan dengan masyarakat kelas bawah atau orang yang tidak memiliki uang, maka hukum akan menjadi sangat tajam dan sangat tidak adil. Maka dari itu, hukum yang ada di Indonesia harus ditingkatkan lagi dengan cara melaksanakan pendidikan karakter kepada para penegak hukum dan seleksi ketat kepada calon aparat. Dan itu, jika para pejabat melakukan kesalahan atau melanggar hukum, maka harus dihukum seadil-adilnya. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penyampaian hasil artikel kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.